Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jainuddin. Saya mahasiswa PPG Angkatan 3 jurusan PPKN Universitas Negeri Semarang. Saya mengajar untuk uji kinerja di SMA Negeri 17 Pandeglang. Kebetulan pada pertemuan kali ini menggunakan pembelajaran daring karena sudah satu semester ini di Pandeglang, khususnya SMA Negeri 17 Pandeglang, berdasarkan peraturan gubernur, surat edaran dari Gubernur Banten bahwa untuk unit pelaksana teknis SMA itu masih belajar di rumah atau BDR. Maka dari itu yang saya lakukan kali ini menggunakan pembelajaran daring. Demikian pengantar dari saya. Selanjutnya saya akan melaksanakan video pembelajaran daring pada hari Senin tanggal 30 November 2020. Materinya adalah kewenangan lembaga-lembaga negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Pagi juga ya. Bapak cek kehadiran terlebih dahulu ya. Ini yang gabung di Google Meet ini baru 14 orang. Berarti tinggal beberapa yang belum masuk. Kita sambil tunggu saja. Padahal di grup WA sudah Bapak sampaikan kegiatan pembelajaran sesuai jadwal dan link Google Meet-nya sudah di-share di grup ya. Oke. Kalian sambil ini nanti isi kehadiran di GCR ya, ada di situ linknya Google Form, silahkan isi saja. Ya, yang lain ini pada kemana? Nggak ada paket. Pak. Gitu. Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa bertemu pada pertemuan kali ini dengan sehat walafiat ya. Iya, Pak. Oke, sebelum memulai pelajaran, silahkan dipimpin doa terlebih dahulu. Silahkan Naria pimpin doa Naria. Naria dipimpin doa dulu. Baik, untuk mulai pelajaran hari ini kita berdoa. Doa dimulai. Berdoa dimulai. Oke, terima kasih ya. Ya, Pak. Tolong dimatikan dulu mikrofonnya. Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Materi kita yaitu tentang kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945 ya. Baik anak-anak, tujuan pembelajaran kita yang pertama mematuhi nilai-nilai terkait fungsi dan wewenang lembaga-lembaga negara menurut
Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai wujud rasa syukur pada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, mendukung nilai-nilai terkait fungsi dan wewenang lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, menjelaskan, menguraikan, menganalisis terkait fungsi dan wewenang lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang keempat, menyaji dan mengomunikasikan hasil analisis terkait fungsi dan kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tujuan pembelajaran. Melalui pembelajaran discovery learning, pivot learning, dan kecakapan ABA 21, peserta didik atau kalian diharapkan mampu menganalisis fungsi dan kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta mampu mendemonstrasikan, menyajikan hasil analisis terkait fungsi dan kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara jujur, teliti, dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Baik anak-anak, minggu yang lalu kita sudah membahas infrastruktur dan suprastruktur politik, ya. Ya, Pak. Masih ingat pelajaran yang lalu? Masih, Pak. Oke, coba disampaikan sedikit apa itu infrastruktur politik. Perwakilan, Pak. Iya, silakan perwakilan saja. Ya, Pak. Nur Hasanah, coba Nur Hasanah. Ya, Pak. Infrastruktur politik adalah kelompok-kelompok kekuatan politik dalam masyarakat yang turut berpartisipasi secara aktif. Kelompok-kelompok tersebut dapat berperan menjadi pelaku politik tidak formal untuk turut serta dalam membentuk kebijaksanaan negara. Infrastruktur politik di Indonesia meliputi keseluruhan kebutuhan yang diperlukan dalam bidang politik dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas yang berkaitan dengan proses pemerintahan negara. Oke, cukup. Ya, Pak. Oke, kalau yang masuk ke dalam infrastruktur politik itu lembaganya apa saja? Kira-kira apa? Terdapat 4 kekuatan sebagai berikut. Ada 4 ya, coba sebutkan. Yang satu apa? Partai politik. Partai politik. Yang kedua? Kelompok kepentingan. Kelompok kepentingan. Ya. Terus yang ketiga? Kelompok penekan. Kelompok penekan. Yang keempat? Media komunikasi politik. Media komunikasi politik. Oke. Betul ya? Ya, Pak. Kemudian coba apa itu partai politik? Partai politik yaitu organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa, dan negara melalui pemilihan umum. Oke. Terima kasih ya. Ya, Pak. Bapak rasa kita bisa melanjutkan untuk pertemuan ini. Oke. Terima kasih. Itu infrastruktur politik. Kalau suprastruktur politik, masih ingat nggak? Masih, Pak. Oke, masih ingat. Coba salah satu di antara kalian sebutkan kekuatan yang termasuk ke dalam suprastruktur politik. Ayo. Kekuatan suprastruktur politik yang tergolong ke dalam lembaga tinggi negara Indonesia adalah sebagai berikut.
Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, ya, Dewan Perwakilan Rakyat DPR, Dewan Perwakilan Daerah DPD, Presiden atau Wakil Presiden, ya, betul. Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan Badan Pemeriksa Keuangan. Oke, terima kasih. Masih ingat dan memahami ya? Ya, Pak. Baik anak-anak, bisa dengar suara Bapak? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Ya. Pak. Di GCR Bapak sudah upload itu materi ya. Apakah sudah dilihat? Sudah lihat atau belum? Udah, Pak. Udah ya. LKPD-nya juga sudah Bapak upload. Sudah dilihat belum? Udah, Pak. Udah, Pak. Baik. Baik kalau sudah. Sekarang perhatikan materi yang akan Bapak sampaikan kembali ya. Tolong disimak dan dimatikan dulu mikrofonnya. Baik anak-anak, yang pertama kita akan membahas tentang kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kalau mendengar kata MPR, apa yang ada dalam pikiran kalian? Sidang-sidang, Pak. Sidang-sidang. Oke, sidang-sidang ya. Terus apa lagi kira-kira? Sebuah gedung yang baik anak-anak. Tolong diperhatikan. Anggota MPR terdiri dari DPR dan DPD. Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Anggota MPR berjumlah 550. Sedangkan DPD berjumlah 4 kali jumlah provinsi. Itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003. MPR adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, bukan lembaga tertinggi. Kalau dulu sebelum Undang-Undang Dasar diamandemen, MPR itu sebagai lembaga tertinggi. Namun setelah diamandemen, MPR bukan lagi lembaga tertinggi, tapi menjadi lembaga tinggi negara. Tugas dan wewenang MPR adalah berwenang mengubah dan menetapkan undang-undang dasar, melantik presiden dan atau wakil presiden, dan hanya dapat memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sesuai dengan pasal 3 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3. MPR memiliki hak dan kewajiban seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD. Itu adalah tugas dan wewenang MPR. Selanjutnya adalah presiden ya. Presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dalam suatu pasangan calon. Jadi berpasang-pasangan dipilih dalam pemilu ya. Itu pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Syarat menjadi presiden diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 6 ayat 2. Kekuasaan presiden menurut Undang-Undang Dasar 1945. Kekuasaannya pertama, buat undang-undang bersama DPR. Itu pasal 5 ayat 1 dan pasal 20. Menetapkan peraturan pemerintah. Pasal 5 ayat 2. Memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara. Gitu. Jadi TNI itu di bawah presiden ya, pasal 10 Undang-Undang Dasar. Kemudian
Presiden menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain atas persetujuan DPR, itu pasal 11. Menyatakan keadaan bahaya, pasal 12. Mengangkat dan menerima konsul atau duta besar negara lain ya, tapi dengan mempertimbangkan DPR, pasal 13. Memberi gerasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung, pasal 14 ayat 1. Kemudian memberi amnesti abolisi dengan mempertimbangkan DPR, pasal 14 ayat 2. Biasanya kalau ada momen-momen seperti Idul Fitri, kemudian hari-hari besar, itu biasanya ada tahanan yang mendapat pengampunan ya, atau pemotongan masa tahanan gitu dari presiden, tapi dengan mempertimbangkan Mahkamah Agung, DPR ya gitu. Kemudian memberi gelar, tanda jasa dan lain-lain tanda kehormatan, itu pasal 15. Membentuk Dewan Pertimbangan yang bertugas memberikan pertimbangan dan nasihat kepada presiden, itu pasal 16. Mengangkat dan memberhentikan menteri negara, pasal 17. Karena menteri diangkat dan bertanggung jawab kepada presiden, maka presiden itu punya wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan para menteri. Kemudian presiden juga berhak mengajukan rancangan undang-undang APBN, itu pasal 23 Undang-Undang Dasar ya. Selanjutnya adalah DPR. Apa DPR? Dewan Perwakilan Rakyat ya. Anggota DPR dipilih melalui pemilu, pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Fungsi DPR adalah fungsi legislasi ya, fungsi membuat undang-undang. Kemudian fungsi anggaran, fungsi pengawasan, itu pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hak anggota DPR adalah hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat, pasal 20 ayat 2. Hak anggota DPR yaitu hak mengajukan pertanyaan, hak menyampaikan usul atau pendapat, dan hak imunitas, pasal 20A ayat 3 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya adalah Badan Pemeriksa Keuangan. Nah, BPK ini merupakan lembaga yang bebas dan mandiri dengan tugas khusus untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Itu pasal 23E ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nih, hasil pemeriksaan BPK diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD. Ya, tergantung bagian pemerintahan mana yang diperiksa, gitu kan. BPK ini seperti yang sudah sering diberitakan, gitu kan, memeriksa pengelolaan keuangan daerah. Jadi daerah-daerah diperiksa oleh BPK, nanti ada hasilnya. Apakah hasilnya nanti semacam rapor gitu ya, rapor tentang anggaran, apakah wajar tanpa pengecualian, apakah wajar dengan pengecualian, gitu kan. Itu BPK yang menentukan. Kemudian selanjutnya adalah Mahkamah Agung. Mahkamah Agung merupakan lembaga negara yang memegang kekuasaan kehakiman. Di samping sebuah Mahkamah Konstitusi di Indonesia, pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Mahkamah Agung ini membawahi peradilan di Indonesia, pasal 24 ayat 2. Jadi mulai dari pengadilan negeri, pengadilan tinggi ya, sampai Mahkamah Agung, itu semua masih satu jalur, yaitu di bawah Mahkamah Agung. Baik anak-anak, materi sudah Bapak sampaikan. Ya, Pak. Silahkan kalau ada yang tidak dipahami, silahkan untuk ditanyakan. Ya, Pak, izin bertanya. Ya silahkan, apa?
Untuk menjadi seorang presiden itu syaratnya apa saja ya Pak? Untuk menjadi seorang presiden, syarat-syaratnya diantaranya itu harus diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Ya. Ya Pak. Kalau sekarang ada yang namanya presidensial threshold, di mana seorang calon presiden itu sekurang-kurangnya harus mendapat dukungan 20%. Ya, 20% dari jumlah anggota. Syarat-syarat yang bersifat umum seperti harus sebagai warga negara Indonesia. Kemudian berperilaku baik, ya, cukup umur, dan itu diatur dalam undang-undang tersendiri, ya. Ya Pak. Kayak bisa dipahami kan? Siapa bisa? Bisa ya? Terima kasih. Ya. Ya, Iya Pak. oke. Kalau kalian sudah memahami materi yang aku sampaikan, sekarang kerjakan tugasnya di kelompok masing-masing ya. Di LKPD, LKPD-nya di situ ada kolom-kolom. Jadi kalian silahkan lihat naskah Undang-Undang Dasar yang ada di buku ya. Juga kalian bisa mencari sumber di internet. Untuk mengisi LKPD. Satu kelompok minimal 2 lembaga negara ya. Jadi satu kelompok itu minimal 2 lembaga negara. Silahkan pilih mau DPR, mau MPR, mau DPD, presiden. Kemudian uraikan tugas dan fungsinya. Bisa dipahami nggak tugasnya? Iya bisa Pak. Oke ya. Jadi itu tugas diskusi. Setelah selesai nanti uploadnya masing-masing di KCR ya. Iya Pak. Walaupun ngerjainnya bareng-bareng, uploadnya masing-masing. Iya Pak. Siap bos. Ada yang ditanyakan terkait tugas? Dikumpulkannya secepatnya ya. Iya Pak. Ya dikumpulin secepatnya. Iya Pak. Stop dulu. Sudah diskusinya sudah dilaksanakan ya? Sudah Pak. Sudah Pak. Sudah Pak. Oke. Silahkan untuk kelompok 1 baca hasil diskusinya. Baik. Silakan Amel. Baiklah. Yang lain dimatikan dulu ya. Iya Pak. Silakan Amel. Menurut kelompok 1, Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR, anggota MPR terdiri dari DPR dan DPD pasal 21 Undang-Undang Dasar 1945. Anggota MPR berjumlah sebanyak 550 anggota dan DPD berjumlah sebanyak 4 kali jumlah provinsi anggota DPD. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003. MPR adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, bukan lembaga tertinggi negara. Tugas dan wewenang MPR adalah berwenang mengubah dan menetapkan undang-undang dasar, dan hanya dapat memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Cukup ya. Kelompok 2 kan? Baik, terima kasih kepada Amel yang sudah mengomunikasikan hasil diskusinya. Gimana menurut kalian? Setuju tidak?
Setuju, Pak. Setuju ya? Oke, selanjutnya kelompok berapa? Kelompok 2. Pak, bentar, Pak. Kok bapaknya nggak ada sih? Ya. Menurut saya, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, anggota DPR dipilih melalui pemilu pasal 19 ayat 1 Undang-Undang NRI tahun 1945. Fungsi DPR adalah fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Pasal 20 ayat 1 Undang-Undang NRI tahun 1945. Hak anggota DPR adalah hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Pasal 20A ayat 2 Undang-Undang NRI tahun 1945. Hak anggota DPR, hak mengajukan pertanyaan, hak menyampaikan usul atau pendapat, dan hak imunitas. Pasal 20A ayat 3 Undang-Undang NRI tahun 1945. Cukup ya, cukup dulu. Silakan kelompok selanjutnya dibaca hasil diskusinya. Baik, menurut kelompok Jalan kami, saya. Mahkamah Agung atau MA. MA merupakan lembaga negara yang memegang kekuasaan kehakiman di samping sebuah mahkamah konstitusi di Indonesia. Pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. MA membahangi peradilan di Indonesia. Pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan Selanjutnya untuk mempresentasikan hasil diskusinya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya dari kelompok 4 mau menjelaskan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir UU Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Iya. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD NRI tahun 1945. Memutus pembubaran partai politik. Memutus hasil perselisihan tentang pemilu. Pasal 24 C ayat 1 Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Cukup ya. Oke, gimana menurut kalian? Terdengar gak suara teman kalian tadi? Dengar. Sama nggak dengan jawaban kalian? Sama. Oke. Silakan untuk menyimpulkan hasil pembelajaran kita hari ini. Silakan perwakilan kelompok. Silakan Fit, disimpulkan Fit. Menurut kami, lembaga negara terbagi menjadi 3, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Sudah, Pak. Oke, baik, terima kasih. Terima kasih Pipit. Menurut Pipit tadi lembaga negara terbagi 3. Yang pertama legislatif, eksekutif, yudikatif. Kira-kira ada yang tahu nggak fungsi dari masing-masing ketiga lembaga itu? Silakan Jadis. Pak, Ya silakan. legislatif yang membuat undang-undang, Ya. yudikatif yang menjalankannya. Ulangi apa? Legislatif yang membuat undang-undang, Ya. eksekutif yang menjalankan undang-undang, Ya. dan yudikatif yang memberikan sanksinya. Oke, bagus sekali. Bagus sekali ya. Ini kalau lembaganya sendiri eksekutif itu apa kira-kira? MPR, Eksekutif yang melaksanakan. DPR. Bukan ya. Legislatif itu DPR kan? DPR, MPR ya. DPR, Pak.
Ya, kalau eksekutif itu presiden ya. Presiden dan para menterinya. Kalau yudikatif MA. MA ya, Mahkamah Agung, MK. Mahkamah Konstitusi ya. MI. Oke. Baik anak-anak, setelah kita belajar, apakah pembelajaran hari ini menurut kalian gimana? Cukup menyenangkan, walaupun teman-teman yang lainnya kurang berantusias. Ya, yang lain masih ada nggak? Oke, mungkin teman-teman kalian itu kurang persiapan ya, karena tadi cuacanya hujan, mengganggu jaringan juga ya. Iya, Pak. Oke, setelah ini ada tes ya, tes formatif. Yang harus kalian kerjakan ada tes sebanyak 10 soal. Jadi Bapak nanti kirim soalnya di Google Form, di WA, dan di GCR. Silahkan diisi. Bisa dipahami nggak? Bisa. Kalau bisa dipahami, kita cukupkan ya pembelajaran hari ini. Selanjutnya kalian untuk mengerjakan tesnya. Untuk pertemuan selanjutnya kita masih dalam materi kewenangan lembaga-lembaga negara, tapi pada bagian tata kelola pemerintahan yang baik dan benar ya, atau good governance. Maka dari itu silahkan kalian pelajari materi tersebut dengan mandiri. Oke, oleh sebab itu mari kita sama-sama tutup belajar hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.